Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Senin pagi hari ini tanggal 6 Februari tahun 2023. Merupakan Senin yang pertama di bulan Februari. Waktu begitu cepat. Pada waktu minggu lalu saya ingat adalah Senin yang terakhir di bulan Januari 2023. Dan saya katakan minggu depan sudah memasuki di bulan Februari, dan ternyata tepat. Kita dipelihara sama Tuhan. Saya bersama Bapak Ibu Saudara semua masih diizinkan Tuhan hidup. Sudah melewati bulan Januari, dan saat ini kita menjalani bulan yang kedua, bulan Februari di tahun 2023. Kita minta sama Tuhan, Tuhan tuntun hidupku, supaya hari demi hari kita melangkah di dalam pimpinan Tuhan. Kita melangkah di dalam perlindungan Tuhan. Kita bisa melewati nanti bulan Februari. Atas izin Tuhan kita bisa melewati bulan Maret, bulan April, Mei, sampai bulan Desember. Sampai kita sama-sama tutup tahun 2023. Dan memasuki awal tahun 2024. Terus kita minta perlindungan, penyertaan, penjagaan, pemeliharaan yang sempurna dari Tuhan Yesus. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sampai nanti tanggal sudah akhir, tidak ada tanggal lagi, tidak ada Januari, tidak sampai bulan Desember. Kalau nanti sudah di surga, kalau dunia sudah selesai, tidak lagi nama bulan-bulan. Selesailah sudah. Itu kesempatan yang Tuhan berikan buat kami, buat kita semua. Mari kita mencari Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari Bapak Ibu, hari-hari kita lewati waktu begitu cepat. Kita sudah melewati bulan Januari. Hari yang kita lewati sudah berakhir. Di bulan Januari kita tidak terulang 2023. Bulan Januari tahun depan itu tahun yang berbeda. Itu pun kalau Tuhan masih izinkan kita masih hidup. Tapi dengan iman kita katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bersama Bapak Ibu dipelihara sama Tuhan sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan dua pujian yang saya suka ini. Sama-sama berjudul ajar. Yang pertama, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Dan yang kedua, ajarku mengerti segala rencanamu Tuhan. Ajarku mengerti, haleluya, segala rencanamu, amin, haleluya. Ajarku berserah, haleluya, hanya padamu, amin, haleluya. Pimpinlah jalanku, haleluya, dalam terang firman-Mu, amin, haleluya. Ajarku berharap hanya padamu. Kita minta sama Tuhan, Tuhan tuntun hidupku. Kita bisa hidup sampai detik ini, itu anugerah Tuhan yang besar. Kita seringkali minta Tuhan mengerti akan hidupku, tapi seringkali kita tidak mengerti apa maunya Tuhan. Seringkali jujur saja manusia mau mengatur Tuhan, tapi tidak mau diatur sama Tuhan. Salah itu saudara, fatal itu. Kita minta sama Tuhan, Tuhan tuntun hidupku agar aku mengerti rencanamu. Ajarku mengerti, haleluya, segala rencanamu, amin, haleluya. Ajarku berserah hanya padamu, amin, haleluya. Pimpinlah jalanku, haleluya, akan terang firman-Mu, haleluya. Ajarku berserah hanya padamu, amin, haleluya. Bapa
ajaib segala rancangan-Mu. Amin, haleluya. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Amin, haleluya. Engkau sanggup melakukan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajar kamu Bapa, ajar ku mengerti, haleluya, segala rencana-Mu. Amin, haleluya. Ajar ku berserah hanya padamu. Amin, haleluya. Pimpinlah jalanku, haleluya, dalam terang firman-Mu. Amin, haleluya. Ajar ku berharap hanya padamu. Amin. Kita tidak mampu jalan sendiri. Di luar Tuhan kita gagal. Sebab Tuhan berkata dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar Aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi mari kita senantiasa mau ada di dalam jalan Tuhan, mau ada di dalam pokok anggur yang benar, supaya kita bakal akan berbuah banyak. Dan Tuhan makin tambahkan kasih karunia, sumbernya hanya datang dari Yesus. Bapakku, ajaib segala rancangan. Tuhan punya rencana indah buat setiap kita. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Amin. Kuasa Tuhan tak terbatas. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Amin. Saya mau bacakan ayat di pagi yang indah ini. Saya merasakan hadirat Allah bersama kita. Maka pentingnya kita mau lapar haus akan firman Tuhan. Kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Ajar aku Tuhan untuk mengerti segala rancangan-Mu. Supaya kita tidak hanya mau mengatur Tuhan. Seringkali kita hanya request, minta sama Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah kita ikuti apa maunya Tuhan. Seringkali kita keras kepala. Padahal segala sesuatu itu Tuhan akan berkati kita. Saya mau bacakan Filipi pasal 4 ayat 19. Firman Tuhan katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluan-Mu. Amin, haleluya. Menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Dimuliakan Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara kita semua. Amin, haleluya. Ajar ku mengerti, haleluya, segala rancangan-Mu ya Tuhan. Punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Kaulah
yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, nama Yesus yang heran, nama Yesus yang sempurna. Haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan, menurut kehendakmu terjadilah. Amin, haleluya. Menurut kehendakmu terjadilah. Amin, Bapa. Sucikan mulutku, pikiranku, hatiku untuk sebentar. Kami mau baca firman-Mu Tuhan. Isi hati kami dengan firman-Mu, sumber kekudusan, sumber kebenaran yang sempurna. Amin, haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan, menurut kehendakmu terjadilah. Ampuni Bapa segala dosa, kesalahan, kelemahan kami, kekilapan kami. Ampun Bapa. Roh Kudus tuntun hidup kami supaya kami selalu berada di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Pagi inilah pagi yang diberkati Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus bersama kami. Terima kasih Bapa, Engkau mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat atas rahmat anugerah Tuhan, kita masih dipelihara Tuhan. Di minggu yang pertama di hari Senin ini, kemurahan Tuhan, supaya Tuhan ajar kita mengerti rencana Tuhan. Dan kita minta sama Tuhan, ajar aku dapat menghitung hari-hari, supaya aku memperoleh hati yang bijaksana. Mari kita baca firman Tuhan, Mazmur pasal 90. Haleluya. Di pagi yang indah ini berkat Tuhan mengalir buat setiap kita. Ini kita mau duduk diam seperti Maria, untuk terus-menerus mendengarkan firman Tuhan, dan kita dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Mazmur 91 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Doa Musa abdi Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapa yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kabar gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Ayat 17 yang terakhir. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami,
dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan di pagi yang indah ini. Di dalam Mazmur 390 ayat 1 sampai 17. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya. Diberkati Tuhan. Amin. Mari kita minta sama Tuhan di pagi yang indah ini. Di ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Marilah kita menjadi wanita yang bijak, 5 gadis yang bijaksana, yang masuk di dalam kerajaan surga, yang masuk di dalam keselamatan yang Tuhan sediakan. Hati yang bijaksana, menghitung hari-hari, karena berarti hari-hari yang kita jalani, itu yang pertama, itu karena anugerah Tuhan. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, sudah lewat, saudara. Terbukti nyata banyak hari-hari pada waktu peristiwa COVID varian Delta. Hari-hari yang mereka lewati, hari yang menuju maut, banyak yang dipanggil Tuhan meninggal. Takut, jujur saja, coy. Setiap kita ingin umur panjang di muka bumi ini. Jujur saja kita masih ingin menikmati. Kita hidup di dalam dunia ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan kedua, belajar kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ketiga, terima kasih kepada Tuhan. Karena apa? Kita bisa lulus dari peristiwa varian Delta. Memang banyak di antara saudara-saudara saya kena varian Delta sembuh, anugerah Tuhan. Tapi juga banyak mereka yang lewat, sudah selesai. Termasuk adik saya, Pastor Stefania Rahmat di Jember, kena COVID tahun 2021 bulan Agustus. Sudah tidak akan hidup lagi sampai selama-lamanya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, orang yang sudah dipanggil Tuhan masuk ke liang kubur sudah tidak dapat menikmati sinar matahari selama-lamanya, karena sudah pindah tempat, saudara, di alam roh yang lain bersama Tuhan. Kalau dalam Alkitab disimpan Tuhan di Firdaus, disimpan Tuhan sudah masuk ke surga. Tapi nanti, saudara, bagi mereka yang tidak hidup di dalam firman Tuhan, akan mengalami proses penghakiman, saudara, seperti yang saya terangkan kemarin. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Mari minta sama Tuhan, Tuhan berikan hati yang bijaksana, hati yang bijaksana, hati yang benar, hati yang sesuai standarnya Tuhan. Kalau ikuti dalam firman Tuhan, ini penting. Maka mari Bapak Ibu senantiasa bersama saya rasa hauskan firman Tuhan. Seperti seekor rusa rindu akan mata air, demikian kita rindu minta sama Tuhan untuk selalu berjumpa dengan Tuhan. Seperti di dalam Mazmur 84 ayat 11. Saya mau baca Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah laku, karena di situ kita menikmati kemuliaan Tuhan. Seperti dua Raja Daud dalam Mazmur 27 ayat 4. Ada satu yang meminta kepada Tuhan, agar sepanjang hari hidupku ada di dalam rumah Tuhan. Itu hati yang bijaksana, adalah hati yang mengutamakan Tuhan. Karena Tuhan sumber segala kebijaksanaan. Tuhan kesempurnaan di atas segala-galanya. Jadi jelas, kalau ingin memperoleh hati yang bijaksana, siapkan hatimu untuk firman Tuhan. Siapkan hati kita, komit untuk ditegur oleh firman Allah, dibentuk oleh firman Allah. Sehingga dengan kebenaran firman Allah yang berkuasa dalam hidup kita, dipimpin hidup ini dengan kuasa firman dan Roh Kudus, sehingga hari-hari yang kita jalani menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, sehingga nanti kelak kalau Yesus datang, ini menjadi kerinduan kita bersama. Karena kita ikut Yesus bukan sekedar ikut-ikut tanpa suatu tujuan yang mulia. Ada tujuan yang mulia yang Tuhan sediakan. The end of kita ikut Yesus, the end of we are follow Jesus, kita dapat holy crown, mahkota yang kudus. The glory of crown, mahkota yang penuh dengan kemuliaan bersama Yesus di dalam kerajaan surga buat selamat. Amin. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Amin, haleluya. Agar kami beroleh hati bijaksana. Amin, haleluya. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu. Amin, haleluya. Agar semua
rencanamu digenapi rencana Tuhan ada dalam firman Tuhan. Mulialah namamu Tuhan, haleluya, dan ajaib jalanmu, amin, haleluya. Pimpin kami di setiap waktu, pimpinlah hidupku setiap waktu Bapa. Besar kasih setiamu Tuhan, agunglah karyamu, amin, haleluya. Yesus, kami bersyukur padamu, amin, haleluya. Mulialah namamu Tuhan, haleluya, dan ajaib jalanmu, amin, haleluya. Pimpin kami di setiap waktu, pimpinlah hidupku sepanjang hari ini. Besar setiamu Tuhan, haleluya, agunglah karyamu, amin, haleluya. Pimpin kami di jalanmu yang sempurna, amin, haleluya. Pimpin hidupku Tuhan sampai aku masuk surga, amin, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat hari Senin, hari pertama minggu ini kita beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Minta kepada Tuhan pimpinan Tuhan. Ajar kami Bapa menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana kalau hidup hati ini dengan firman Tuhan. Amin. Tuhan bersama kita, Immanuel. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.